Radio Rasa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar ya teman-teman Netwan dimanapun Anda berada? Senang dan juga bahagia sekali saya Tommy Basami hadir kembali di dalam acara seputar Netwan ya untuk edisi kali ini. Makasih yang sudah nonton dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe channel YouTube saya ada dua, Bastomi bin Samsudin dan juga Plasma Production Lampung Timur. Kalau Anda sudah subscribe kemudian juga sudah mengaktifkan tanda lonceng, berarti nanti Anda akan menjadi orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video tentang Netwan ya, tentang Netwan dan Netwan ya. Yang mau tanya-tanya ke saya juga boleh, silakan hubungi nomor HP WA saya insya Allah 24 jam di nomor 0823 7549956 dan juga di 081179035576. Ada di sini nih ya, nah tuh ada di sini nih. Oke, baik, kali ini saya akan memberikan sebuah informasi materi pertemuan kita, yaitu kesalahan-kesalahan calon pengguna Netwan ya. Ini saya rangkum sesuai dengan pengalaman saya yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasakan. Nanti kalau ada yang kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau mau dikritik silakan kasih komentar di bawah video biar nanti bisa saya baca dan bisa saya balas itu komentar dan kritikannya. Saya suka banget kalau dikritik ya. Oke, kalau kita bicara Netwan, ini gimana ya enaknya ya? Oke, enaknya kita buka dulu Google ini nih. Kita buka dulu Google-nya ya. Oke, sambil menunggu. Oke, siap ya. Oh my god, ternyata ini belum dikonekkan ke WiFi ya. Oke, sabar ya. Jadi saya akan ngomongin tentang Netwan. Netwan itu seperti apa? Jadi nanti saya akan bahas seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu kesalahan calon pengguna Netwan. Karena banyak sekali nih teman-teman yang nge-WA saya karena mungkin menonton dari YouTube ya atau dari mana gitu. Nelpon saya, akhirnya curhatnya ke saya. Tapi nggak apa-apa ya, demi teman-teman aku rela ya. Aku rela untuk memberikan informasinya ya. Oke, kita akan cek Netwan itu apa sih Netwan. Oke, kita klik aja langsung di websitenya Netwan. Netwan ini adalah, aduh ini pasti disuruh pesan sekarang ini. Tapi nggak apa-apa ya, kita akan coba masuk ke Netwan. Netwan itu apa sih? Ini websitenya Netwan ya. Netwan ini memadukan antara teknologi dan juga kecanggihan frekuensi 450 MHz yang dimiliki Netwan Indonesia, memberi Anda keleluasaan tidak hanya dengan daya jangkauan terjauh namun juga koneksi yang selalu jernih dan stabil karena dia bekerja di 450 MHz. Berkarir di Netwan, mungkin ini ada apa ya? Ada lowongan pekerjaan, tapi ternyata belum ada ya, no job, jadi belum ada jobnya. Kita akan cek dulu Netwan itu apa, teman-teman yang ada di channel YouTube saya. Sebelum nanti saya akan memberikan informasi mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan sering dialami oleh pengguna Netwan. Ini kita ambil dari Wikipedia Indonesia ya, Netwan Indonesia. Netwan Indonesia sebelumnya bernama Neon dan Ceria tuh. Jadi buat teman-teman yang dulu pernah pakai Ceria atau pakai Neon, inilah Netwan ya. Merupakan produk dari PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia yang hadir di Indonesia sejak tahun 1986. Cuman dulu Ceria itu luar biasa ya, bisa nelpon di pelosok-pelosok negeri. Kemudian dengan nama Neon dibawa kepemilikan PT Mandala Seluler Indonesia dan diluncurkan ulang pada tahun 2006. Dulu tahun 86 udah ada, sekarang berubah di bawah kepemilikan PT Mandala Seluler dan diluncurkan ulang tahun 2006. Tujuan dari Netwan yaitu untuk mewujudkan pemerataan akses internet berkualitas sampai ke pelosok Indonesia. PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia atau STI merupakan bagian dari Sampurna Strategic Group.
Net1 merupakan satu-satunya operator yang menyediakan layanan telekomunikasi seluler menggunakan teknologi 4G LTE yang berada di frekuensi 450 MHz atau band 31 yang sampai saat ini lisensi pada frekuensi tersebut hanya dimiliki oleh Sampurna Telekom ya. Sebenarnya luar biasa nih Net1 ya. Satu-satunya loh yang pakai frekuensi 450 MHz ya. Dengan teknologi ini, Net1 bisa memberikan layanan yang lebih luas sehingga layanan 4G LTE dapat dinikmati oleh masyarakat baik di pelosok pedesaan hingga perkotaan. Memang kalau kita bandingkan dengan GSM, itu mereka di mana-mana ada tower. Jarak 1, 2 kilo, 3 kilo harus ada tower. Kenapa? Karena mereka frekuensinya tidak bisa memancarkan jauh. Beda dengan Net1 ya. Net1 ini 450 MHz atau band 31. Ini 50 kilo itu bisa dipasang satu tower dan sangat lebih efektif lah, lebih murah ya biayanya ketimbang mendirikan sebuah teknologi GSM. Misalnya seperti Indosat, seperti Telkomsel atau XL, pokoknya GSM itu biasanya towernya di mana-mana harus ada. Kalau nggak gitu mereka nggak bisa menjangkau seluruh akses yang ada di pelosok Indonesia ya. Kemudian dengan memadukan teknologi spektrum frekuensi 450 MHz dengan teknologi 4G LTE, Sampurna Telekom memiliki berbagai keunggulan terutama dalam hal jangkauan atau coverage dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi sehingga mampu menyediakan akses telekomunikasi dengan biaya hemat sampai ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau atau tidak terlayani dengan baik. Makanya harapannya dulu Ceria sempat booming, di mana-mana bisa punya telepon, ya nelpon saudaranya bisa, dan Net1 ini hadir untuk layanan internet. Seperti itu. Sampurna Telekom telah memperluas layanan hingga ke Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Palembang. Agak malam ya, wajar kalau ngantuk. Batu Raja, Lahad, Lubuk Linggau, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga akhir tahun lalu ya. Pada saat yang sama, Sampurna juga telah memberikan layanan telekomunikasi di wilayah Jambi, Bangko, dan Muara Bungo, dan Provinsi Riau, Pekanbaru, Dumai, Rengat, dan Tembilahan. Sebelumnya operator tersebut telah menjangkau Provinsi Lampung, Bali, dan Lombok. Sementara awal Oktober akan segera menjangkau Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan disusul kemudian Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dan Aceh. Hingga pertengahan tahun lalu, jumlah pelanggan STI telah mencapai 39.000 sambungan Ceria CDMA digital dan masih ada sekitar 3.000 neon NMT analog yang tersebar di daerah pedesaan. Dan pada tanggal 27 Juni 2017, Ceria resmi berganti nama menjadi Net1 Indonesia setelah menggelar layanan 4G LTE di frekuensi 450 MHz. Frekuensi yang dulu digunakan oleh Ceria pada saat diluncurkan jaringannya hanya menjangkau di sekitaran Sulawesi Selatan, Maluku, Lombok, Aceh, dan juga Serang. Jadi itu ceritanya Net1 Indonesia seperti itu ya, punyanya si Sampurna Telekom. Makanya kalau teman-teman lihat ada tower tinggi banget 75 meteran gitu, terus di bawahnya ada tulisan PT Sampurna Telekomunikasi, berarti itu punyanya Net1. Kalau pengen tahu daerahnya tuh dicek ada nggak tower Net1-nya, ada nggak sinyalnya, teman-teman bisa hubungi saya di WA, nomor WA saya ada 2 ya, di 082375499576 atau di 081179033576. Gimana? Sudah cukup puas? Panjang lebar 8 menit loh. Nggak apa-apa ya, penyiar itu kalau ngomong tuh susah direm. Biar lebih mantap lagi, kita minum dulu teh manis. Penyiar suka gitu ya. Oke baik, sekarang kita langsung mulai kesalahan-kesalahan calon pengguna Net1 sesuai dengan pengalaman saya. Memang jujur aku bikin video di YouTube itu ngomongin masalah Net1, dan ternyata banyak juga nih teman-teman yang ada dari ujung Sumatera sampai ujung Papua yang bertanya soal Net1, mulai dari kendalanya, produknya apa, sampai orangnya itu marah-marah ke saya juga ada ya. Orangnya itu ditinggalin sama salesnya dihubungin gak mau ngangkat, di blok. Akhirnya orang itu buka di YouTube, ketemulah ngetik Net1 yang muncul video saya. Makanya saya ini seharusnya digaji besar ini sama Net1-nya, karena saya sudah menjadi tempat sampah menampung keluh kesah seluruh pelanggan Net1. Yuk, yang pertama, kesalahan yang sering terjadi bagi pengguna Net1. Yang pertama itu pemahaman tentang Net1.
Jadi gini, Net One ini memang dia memberikan sinyal 4G internet ya, LTE. Ada WiFi di rumah kita. Dan orang-orang nggak paham yang namanya WiFi di rumah kita itu taunya mereka itu unlimited dan awet ya. Karena kita berbasis Net One ini berbasis kuota atau juga unlimited yang pakai FUP, artinya ada batasan pemakaian kuota, itu yang mungkin nggak disadari oleh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Net One itu kalau menggunakan antena dalam bawaan gitu paling sekitar 3 kilo dari tower itu sudah mentok ya. Kalau lebih dari itu memang diharuskan menggunakan antena Yagi yang sudah disiapkan oleh Net One itu sendiri. Makanya antena itu bisa dipakai dengan jarak dari tower itu sekitar 20-30 meter, bahkan ada juga yang 40 km maksudnya ya. 40 km dari tower utama itu masih bisa menangkap sinyal Net One. Karena itu tadi Net One bekerja di gelombang frekuensi 450 MHz, jadi daya pancarnya itu lebih jauh gitu ya. Itu pemahamannya. Yang kedua, tidak cek lokasi. Kadang banyak nih teman-teman yang curhat sama saya sudah beli peralatan Net One tapi setelah di rumah saya cek kok nggak bisa, kenapa gitu kan. Ini kesalahan yang sering terjadi. Kenapa teman-teman nggak cek lokasi dulu? Coba dicek apakah di tempatnya itu ada sinyal Net One nggak? Ada nggak tower Net One-nya? Kalau nggak ada tower Net One ya nggak bakal bisa dipakai ya. Jadi jangan asal beli peralatan berasa masih bisa, meskipun iklannya kan sampai di pelosok, sampai di hutan, sampai di laut, sampai di mana-mana ada ya. Tapi tetap dong, karena ini menggunakan akses wireless, ada pemancarnya, jadi kita harus tahu pemancar di daerah kita itu ada nggak. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Misalnya pemancar kita itu jaraknya sekitar 20 meter itu masih 20 km masih bisa ya. Bahkan 30-40 masih bisa, tapi sinyalnya sangat kecil ya. Tapi kalau memang terpaksa ya lumayan lah, ketimbang lumanyun kan gitu, ketimbang nggak ada internet ya tetap bisa dipakai. Yang ketiga, ini belum ketik. Yang ketiga ini tidak apa maksudnya ya. Yang keempat ya, registrasi asal. Peralatan Net One, kalau teman-teman tuh beli peralatan Net One, entah itu router satu paket atau hanya beli perdana Net One, ini penting harus diregistrasi sesuai dengan KTP, dengan NIK, dengan KK, nomor HP, email yang teman-teman miliki. Kenapa? Karena hal ini akan sangat penting pada saat kita sudah menggunakan Net One, karena nanti kita harus cek cek kuotanya, pulsanya sisa berapa. Kalau kita lupa kata sandi harus di reset dulu dan lain sebagainya, dan semua informasi itu tersimpan di dalam email atau juga nomor HP. Makanya harus diregistrasi sesuai dengan siapa yang beli. Jangan asal ya. Kalau asal nanti giliran terjadi error apa-apa, kita mau komplain sama call center, kita nggak ada HP-nya, nggak tahu emailnya, ujung-ujungnya ambiar alias amsyong. Tuh, perlu buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, ini password WiFi. Ingat, Net One ini routernya dia ini tidak seperti Mikrotik, dia ini hanya menggunakan username dan password atau password WiFi. Ini harus sering kita ganti. Kenapa? Kalau nggak kita ganti ya jebol ya. Makanya disarankan password WiFi ini harus sering diganti. Dan kalau misalnya lupa kata sandinya atau password WiFi-nya, silahkan di reset aja. Nanti di belakang alat itu akan ditampilkan, misalnya ini router Net One, di belakangnya itu nanti akan ada nama WiFi dan juga kata sandi bawaan dari pabrik. Kalau sudah kita reset dia kembali ke pabrik ya. Itu yang berikutnya adalah password My Net One. Password My Net One ini gini, jadi aplikasi My Net One itu dipakai untuk mengecek kuota dan juga pakai data atau juga pulsa Net One. Kalau misalnya kita nggak punya password untuk masuk ke aplikasi My Net One ya nggak bisa. Makanya teman-teman pada saat pertama kali beli, entah itu router Net One atau juga perdana atau starter pack dari Net One, itu harus minta billing ID. Karena untuk masuk ke aplikasi My Net One itu nanti username-nya itu nomor Net One kita, kemudian yang passwordnya itu adalah billing ID. Billing ID itu diberikan pada saat kita setelah selesai registrasi akan diberitahukan ke kita, dan itu juga jangan sampai hilang. Memasukkan billing ID 3 kali itu akan segera di blacklist atau ditutup oleh sistem. Makanya teman-teman kalau sudah begitu langsung saja hubungi call center Net One agar bisa melihat billing ID-nya berapa gitu kan, atau di reset billing ID-nya. Silakan, ini juga sudah saya taruh di atas ini, ada
0828 ya untuk hubungi call center untuk meminta billing ID apabila kita lupa atau tidak tahu itu apa billing ID-nya. Kemudian tutorial lengkap. Ya, jadi pada saat teman-teman itu beli perangkat Netone harus tanya-tanya dengan salesnya, tanya-tanya dengan yang ngejual. Dia harus bisa ngejelasin gimana ini cara ganti password wifi-nya, gimana caranya kita mengganti username dan password saat kita masuk login di 192.168.0.1, terus juga cara pembelian pulsanya gimana dan lain sebagainya. Teman-teman harus tahu itu ya. Jadi harus tanya dari hal yang sedetil-detilnya. Tapi kalau teman-teman penasaran ya boleh deh tanya sama saya. Silakan HP dan WA sudah saya tulis di atas saya di bawah ya. Di bawah saya 082375499576 atau di 0811790356 gitu bosku. Oh ya, sekali lagi ini sambil kenalan ya teman-teman yang belum tahu dengan saya adalah Mitra Netone dari Lampung Timur. Alamat saya ada di Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting Lampung Timur, atau tepatnya di depan SD Negeri 2 Sumberhadi. Selaku Mitra Netone dari Lampung Timur, kami seperti biasa bisa melayani teman-teman pengguna Netone mulai dari isi pulsa Netone, isi pakai data internet Netone, perdana prabayar, router Netone, antena Yagi, alat sistem voucher, gedang sistem voucher, plasma net, pemancar wifi 500 meter, atau juga teman-teman yang mau menjadi mitra Netone juga bisa hubungi saya, bisa jualan pulsa, bisa jualan alat dan lain sebagainya. Silahkan ya, nomor saya ada di sini di 082375499576 atau di 0811790356. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering dialami oleh calon pengguna Netone atau pengguna Netone itu adalah tidak pakai sistem voucher. Jadi WiFi Netone ini dia ini loss, artinya pada saat kita menggunakan WiFi Netone dan dapat kecepatan 2 Mbps itulah yang dipakai kecepatannya. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak pakai sistem voucher itu akan sangat boros dengan kuota. Ya, akan sangat boros dengan kuota karena itu dia low strom. Ibaratnya kalau kerannya itu dibukanya full ya. Tapi agar kita bisa irit airnya biar nggak cepat habis ya ditutup, dibuka sedikit aja, yang penting lancar arusnya gitu ya. Tapi ya itu tadi harus menggunakan alat sistem voucher, dan untuk mendapatkan alat sistem voucher juga bisa hubungi saya selaku Mitra Netone dari Lampung Timur. Dibuat bisnis. Nah, ini kejadian sering ini. Teman-teman di sebuah daerah pelosok terus juga Netone dipakai buat bisnis, ini menurut saya itu nggak efektif. Kenapa? Karena nanti pasti akan tekor ya, akan ancor pesena telur ya, karena tidak sesuai kita beli pakai datanya dengan kita dapat uangnya dari bisnis atau disewa-sewakan wifi-nya ke anak-anak, itu pasti akan tekor. Karena itu tadi kita nggak tahu pemakaian orang itu berapa dan mereka harus bayar berapa kan, kecuali kalau pakai alat sistem voucher kita masih bisa lah membatasi koneksi dari pelanggan kita dengan paket kuota dan juga kecepatannya. Yang ke-10, kesalahan yang sering terjadi ini adalah pemilik WiFi Netone ini tidak mengganti akun login. Kan kita kalau masuk ke 192.168.0.1 itu kan kita masuk halaman user interface ya. Itu kita harus masukkan username dan password. Nah, ini kadang-kadang teman-teman nggak diganti. Kan selama ini username-nya admin, passwordnya admin, dan itu nggak diganti. Dan kalau misalnya nggak diganti masih seperti sedia kala, kalau ada orang iseng, orang connect, kemudian dia buka halaman ini akan ketahuan passwordnya berapa. Makanya ini sesuatu hal yang harus dan kudu penting banget. Kalau teman-teman itu ingin WiFi Netone itu aman, yaitu diganti akun login agar orang tidak bisa masuk ke 192.168.0.1 untuk melihat-lihat atau juga untuk men-setting ya. Makanya harus diganti, dan termasuk password wifi-nya juga harus diganti gitu ya. Oke, itu saja materi kita, materi kayak orang belajar aja ya. Tentang tadi sudah saya sampaikan, yaitu kesalahan calon pengguna Netone sesuai dengan pengalaman saya. Nanti kalau ada hal-hal lain yang perlu saya bahas, saya berikan informasi kepada teman-teman, juga akan saya kasih tahu. Tapi yang jelas jangan lupa ya, di subscribe dan juga diaktifkan tanda lonceng. Ada 2 channel YouTube saya, Bastomi bin Samsudin dan juga Plasma Production Lampung Timur ya. Di subscribe dan aktifkan tanda lonceng, dan kalau teman-teman itu sudah mengaktifkan tanda lonceng, itu artinya teman-teman akan menjadi orang pertama
pertama yang akan mendapatkan notifikasi kalau saya mengupload video tentang Net1 terbaru di channel YouTube Bastomi bin Samsudin dan juga di channel YouTube Plasma Production Lampung Timur. Baiklah, kalau begitu akhirnya langsung dari Studio Radio Rasa TV. Studio Radio Rasa TV. Saya Tommy Bastomi undur diri. Terima kasih. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Sampai jumpa di episode berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa and tetap semangat. Bye bye. Radio Rasa TV.